Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja dan semoga bisa belajar dengan semangat, karena kebetulan kemarin kita sudah menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-76. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya peta minda, terus juga logika dan algoritma. Sekarang kita lanjut ke tentang salah satu contoh algoritma program di komputer, yaitu Microsoft Office, mulai dari Excel, nanti PowerPoint, dan juga Word. Nah, di depan kalian sudah ada monitor ini. Yang saya akan jelaskan nanti itu mengenai salah satu Microsoft Office, Microsoft Excel. Nah, seperti apa? Mari kita pelajari. Yang pertama ini adalah perhitungan data. Itu adalah aplikasi dari Excel, penggunaan untuk menghitung data, mengolah angka lah. Di sini penjelasannya adalah Microsoft Excel identik dengan program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka. Kemudian program Microsoft Excel pada umumnya digunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tabel, angka-angka, dan grafik. Jadi, dengan kata lain, kalau Excel itu digunakan untuk menganalisis sebuah data yang berisi tentang angka-angka, logika, grafik. Nah, jadi kalian harus terbiasa diperkenalkan bukan hanya handphone saja, tapi di dalam komputer nanti di Microsoft Office, terutama Excel, ini sangat penting di kehidupan kalian nanti sehari-hari. Jika kalian melanjutkan ke kuliah, kalian akan menggunakan Excel. Jadi kalian harus mengetahui dari sekarang Excel itu apa dan cara penggunaannya itu bagaimana. Nah, ini adalah tampilan daripada Excel. Di sini ada kayak bentuk tabel-tabel seperti itu. Gunanya ini memudahkan kita agar data yang kita susun itu sesuai dan rapi, ya. Oke, mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Banyak yang belum tahu ini Excel tuh dipakai di program di mana sih? Ya, sebenarnya bukan hanya di komputer, tapi di mobile atau di handphone pun kalian sudah pernah mungkin menjumpai program Microsoft Excel. Lambangnya yang kemarin hijau lah gitu ya. Kalian bisa lihat di Play Store kayaknya ada. Kalian tinggal download saja, atau mungkin ada bawaan dari WPS juga. Nah, kalian lihat deh. Itu yang kalian buka, itu Microsoft Excel seperti itu. Oke. Nah, mengapa kita harus pelajari Microsoft Excel? Ya, tadi saya udah bilang manfaatnya banyak. Terutama kalian kalau ingin bekerja mungkin sebagai administrasi, mungkin sebagai analisis, mungkin sebagai statistik. Nah, kalian bisa menggunakan Excel dalam pengolahan analisis data kalian. Nah, di sini Microsoft Excel bukan hanya kebutuhan masa yang akan datang, tapi memang harus kalian pelajari dari saat ini, karena nanti di kehidupan nanti ketika kalian lulus dari sekolah ini, bahkan dalam prosesnya kalian harus menggunakan Excel supaya memudahkan kalian dalam, mungkin kalau kalian kelas 11 nanti kalian kan harus menyusun data angka di saat kalian laporan PKL nanti. Oke? Nah, itu sedikit saja mengenai Excel. Lanjut, kita harus belajar sejarah Excelnya.
Nah, di sini sejarah Excel diluncurkan pertama kali tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi Macintosh OS atau Macintosh. Itu pun masih hanya bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Oke. Jadi di sini hanya Excel saja, jadi tidak dalam satu produk. Nah, kemudian pada peluncurannya Microsoft sempat dituntut perusahaan lainnya yang juga bergerak pada bidang finansial yang juga mengeluarkan produk yang dinamai Excel. Jadi ini Excel ini bisa dibilang produk menghitung uang, menghitung laporan keuangan. Kemudian Microsoft pun membeli perusahaan tersebut, berganti nama menjadi Microsoft Excel. Jadi Excel itu sudah menjadi milik dari Microsoft, sehingga Microsoft Excel punyai nama depannya Microsoft Excel. Oke. Itu sejarah tentang Microsoft Excel. Oke, perkembangan Excel. Nah, di sini ada perkembangan Excel. Berikut perkembangan Microsoft Excel dari awal sampai saat ini. Untuk versi Windows itu tahun 1987, Microsoft Excel 2 versi 2.0. Ini mungkin tidak ada yang pakai lah. Mungkin di zaman kita udah terlalu jauh ya. 2.0 saya juga belum tahu seperti apa tampilan dulu ya. Terus tahun 1990 Microsoft Excel mengeluarkan versi yang 3.0-nya. Ini juga saya belum pernah ngerasain seperti apa lambangnya, terus seperti apa tampilannya. Nah, tahun 1992 berubah menjadi versi ke 4.0. Kemudian tahun 93 Microsoft Excel mengeluarkan 5 versi 5.0 tahun 1995. Ini ada 2 tahun loncatan nih. Baru Microsoft Excel tahun 95 versi 7.0. Nah, kemudian di sini tahun 1997 baru deh diperkenalkan logonya yang sangat familiar. Saya juga udah pernah lihat ini logo tahun ini 1997. Mungkin 97 sampai 2000 berapa ya? 3-an lah. Nah, kemudian ini tahun 2000 Microsoft Excel 2000 versi 9.0. Perbedaannya ya ini nggak jelas ininya lambangnya ya. Kalau ini kan jelas, kita bisa lihat ada dua sisi gambar. Kemudian tahun 2010 sudah mulai keren, Microsoft Excel 2010 versi 14.0. Nah, ini yang kayaknya sekarang udah versi yang paling minimal ini tahun 2010 ya. Kalau di laptop kalian atau di komputer kalian, ini paling minimal di sini ya. Tahun 2010 untuk program Microsoft Excel-nya. Kalau masih ada yang 97, 2000, aduh, itu sudah ketinggalan zaman. Pasti beberapa fitur tidak diperbarui. Kemudian tahun 2013 ini semakin oke lambangnya. Tahun 2013 Microsoft Excel mengeluarkan versi 15.0. Nah, ini. Kemudian tahun 2016 Microsoft Office Excel tahun 2016 mengeluarkan versi 16.0-nya. Lambangnya sudah semakin jelas, itu bentuk tabel-tabel seperti itu. Cuman di sini X-nya kurang banget ya. Menurut saya paling keren tuh ini. Ya, beda banget sama ini ya. Ini sih biasa banget. Jadi nggak menarik lah untuk X-nya gitu. Biasa aja. Kemudian tahun 2019 Microsoft Office 2016 versi ini 2019 ya. Versi 17.0. Nah, di sini
ini Microsoft Excel sudah tidak lagi menampilkan seperti tabel-tabel, jadi dia udah seperti kayak buku ya, seperti ini ya, X-nya kurang lah ya, sama dengan tahun 2013 polos. Oke, kemudian ini cara mengaktifkan Microsoft Excel melalui menu Start. Ini klik menu Start, ini Start lambang ini ya, Windows, ini namanya Windows, terus All Program, lalu klik folder Microsoft Office-nya, lalu klik Microsoft Excel. Ini cara pertama. Nah, ini bisa dilakukan di mana? Ya, di komputer atau di laptop kalian. Kalau di handphone kalian, tidak mungkin kalian menemukan menu Start Windows seperti ini, karena di handphone kita juga bukan memakai Windows untuk operating sistemnya. Kita kan hanya menggunakan operating system Android atau iOS, jadi tidak sama. Lalu untuk cara kedua melalui shortcut, kalian tinggal klik 2 kali pada logo Excel ini, atau bisa juga klik kanan open. Nah, ini bisa dilakukan di mana? Ya, di laptop atau di PC kalian atau komputer kalian. Nah, kalau di handphone, kalian tinggal klik saja lambang Microsoft Excel-nya ya. Kemudian melalui file Excel, nah tinggal klik 2 kali nih. Misalkan di sini saya punya file laporan, jadi saya tinggal double klik aja atau klik 2 kali, muncul deh Excel-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalian harus sudah terbiasa ya, paling tidak zaman sekarang itu laptop dan komputer itu bukan barang mewah, tapi sudah keharusan yang kalian harus miliki ya. Jadi walaupun di mobile itu sudah serba komplit, tapi pasti tidak sekomplit kalau kalian menggunakan di komputer kalian atau di laptop kalian, pasti jauh beda. Oke, next. Nah, cara menyimpan nih kalian ya. Cara menyimpan Microsoft Excel ada 3 cara, yaitu pertama klik file, terus save as, kemudian beri nama file di kotak dialog save as, lalu klik save. Klik file, klik save as, terus beri nama file di kotak dialog save as, kemudian klik save. Nanti saya akan ajarkan. Terus kedua, menyimpan file yang sudah ada. Kalian tinggal klik file, terus klik logo yang gambarnya disket ini ya. Atau bisa juga dengan cara melalui shortcut keyboard. Kalian tinggal tekan Ctrl plus S yang ada di keyboard. Jadi tekan Ctrl plus atau langsung Ctrl S gitu. Itu cara untuk menyimpan ya. Ada 3 cara. Kemudian next, nah cara mengakhiri atau Microsoft Excel, kalian tinggal klik file button, maksudnya file, klik file, tombol file, lalu cari yang namanya klik exit atau tombol close. Ini yang lambangnya X seperti ini. Nah, kemudian nanti akan muncul dialog seperti ini ya. Kalian tinggal beri nama. Kalau misal kalian mau nyimpan ini, kalian kalau kalian tidak menyimpan, klik don't save jika tidak menyimpan ya, dan save untuk jika ingin menyimpan, cancel jika ingin membatalkan. Jadi kan kalian harus sudah terbiasa menggunakan Excel ya, terutama cara membuka, cara menyimpan, dan cara keluar dari program Microsoft Excel. Oke, kita kembali. Nah, sekarang kita langsung ke
di sini cara penggunaan, sudah tinggal penerapan logika. Nah, di penerapan logika ini kalian harus sudah terbiasa dengan logika. Cuma di sini saya hanya mengasih teori saja terlebih dahulu. Oke, dalam melakukan perhitungan seringkali ditemukan adanya beberapa pilihan yang harus ditentukan. Dalam mengenai hal ini telah disediakan berbagai fungsi yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini fungsi logika if tunggal. Jadi logika itu rumusnya di Excel itu if. Nah, kegunaan dari fungsi if sebetulnya sangat sederhana. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi. Ini kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, misalkan contohnya ini if sama dengan if dalam buka kurung kondisi, koma nilai true, koma nilai false. Nah, di sini ada keterangan kondisi merupakan kriteria acuan yang dijadikan pembanding. Nilai true merupakan nilai untuk kondisi terpenuhi. Artinya kalau terpenuhi dia bernilai true. Nah, true-nya kalian terserah kalian mau apa. Apakah kalau true itu nanti jawabannya menjadi sesuai, kalau false jawabannya error gitu. Nah, nilai false merupakan nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Jadi misalkan ini if ini misalkan tabel A6, nilai true-nya itu misalkan kondisi itu misalkan jika kotak A lebih dari 0 maka nilai true-nya sesuai misalkan. Kalau kurang dari 0 berarti tidak sesuai gitu jawabannya ya. Kemudian kita next. Nah, di sini dalam melakukan perhitungan sehingga ditemukan sama kayak tadi ya, tapi bedanya di sini fungsi logika if bercabang. Nah, penerapan fungsi pada aplikasi Excel bisa digabungkan untuk memenuhi satu tujuan atau hasil tertentu. Misalnya, memiliki beberapa kondisi yang harus dibandingkan, maka fungsi yang digunakan tetap fungsi if. Namun bukan hanya satu if tunggal, melainkan fungsi if bercabang. Nah, misalkan ini if kondisi tadi nilai true 1, terus if kondisi 2 nilai true 2 dan nilai false-nya. Jadi sini ada dua ketentuan ya, kalau untuk memenuhi true-nya. Jadi kalau dua-duanya nggak sesuai langsung false gitulah maksudnya. Nah, di keterangan ini jika kondisi 1 terpenuhi maka menggunakan nilai true 1. Jadi gini, kalau sudah terpenuhi udah pakai nilai yang pertama. Tapi kalau tidak sesuai seperti ini, jika kondisi 1 tidak terpenuhi maka lihat kondisi 2. Nah, di kondisi 2 terpenuhi maka pakai nilai yang true 2. Nah, jika kedua-duanya tidak sesuai nilainya maka langsung pakai nilai false gitu. Nanti saya akan berikan contohnya. Oke, kita next. Di sini langsung pada fungsi logika if bercabang, fungsi OR. Nah, berguna untuk membandingkan dua atau lebih kondisi menghasilkan nilai true dan false. Nilai true akan digunakan bila salah satu kondisi atau semua kondisi terpenuhi, sedangkan nilai false akan digunakan jika semua kondisi tidak terpenuhi. Nah, seperti ini. OR kondisi 1, 2, 3 kondisi sampai kondisi yang tak hingga lah N. Kemudian keterangannya fungsi OR bisa digabung dengan penggunaan if untuk menyederhanakan fungsi if bercabang. Sebelum ini if dalam kurung OR kondisi 1, kondisi 2
nilai true, nilai false ya. Nah, nanti saya akan berikan contoh lainnya nanti di beda nanti. Oke, kita next. Ini sekarang fungsi logika AND. Fungsi AND memiliki kegunaan yang sama dengan fungsi OR, yaitu untuk membandingkan dua atau lebih kondisi sehingga menghasilkan nilai true atau false. Fungsi AND merupakan kebalikan dari fungsi OR. Nah, ini if AND kondisi 1, kondisi 2 nilai true, nilai false. Nah, perbedaan fungsi OR dan AND, nilai true akan digunakan jika semua kondisi terpenuhi dan nilai false jika salah satu atau semua tidak terpenuhi. Jadi kalau tadi OR hanya tidak semuanya harus true, tapi salah satu saja true, itu kalau di OR nilai true gitu. Tapi kalau di AND harus semuanya true baru bernilai true, atau semua terpenuhi baru bernilai true. Kalau di OR hanya salah satunya saja yang terpenuhi, maka dia true jawab. Nah, seperti itu. Oke. Di sini yang terakhir adalah fungsi logika lookup dan lookup. Di sini ada lookup dan lookup. Nah, lookup awal huruf V di depan kata lookup merupakan singkatan dari vertikal yang merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan data-datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Ya. Nanti saya akan memberikan contoh bagaimana. Oh, ini perbedaan lookup, ini perbedaan lookup. Nah, untuk lookup memiliki kegunaan untuk mengisi data pada tabel berdasarkan pada tabel lainnya atau tabel referensi tertentu dengan menggunakan suatu nilai kunci ditunjukkan oleh awalan huruf H yang berarti horizontal, di mana judul kolom yang terletak di bagian kiri dan data-datanya tersusun ke kanan dalam arah horizontal. Kalau lookup itu tersusun secara dari ke bawah, ini datanya ke bawah ya, ke bawah. Nah, kalau ini tersusun datanya ke kanan. Nah, seperti itu untuk fungsi logika tadi ya. Nah, disitulah penerapan yang kalian harus miliki. Ini hanya perkenalan tentang Microsoft Excel atau bab kedua. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan lebih rinci lagi penggunaan Microsoft Excel, penggunaan PowerPoint, dan Microsoft Office lainnya. Nah, saat ini kalian sudah mulai kalian cari sendiri referensinya, sudah ada di buku LKS kalian pelajari. Di situ banyak sekali keterangan-keterangan tentang logika di Excel. Nah, kalian hanya pelajari sedikit saja. Kemudian kalau bisa kalian sudah terbiasa menggunakan PC atau laptop kalian. Jadi kalian tidak boleh hanya terpaku pada mobile saja. Kalian harus sudah terbiasa dengan penggunaan Excel di komputer kalian. Kalau kalian tidak punya, bisa pinjam ke temannya, bisa pinjam ke tetangganya. Pokoknya kalian harus sudah terbiasa menggunakan Microsoft Excel di PC atau di laptop kalian. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah sudahlah tidak usah pelajari. Jangan, karena ini adalah tuntutan zaman. Kalian hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, penuh dengan teknologi. Kalian harus sudah terbiasa dengan itu, ya. Nah, itu perkenalan kita tentang bab kedua. Nanti kita akan lanjutkan untuk lebih rincinya di pertemuan berikutnya. Terima kasih yang sudah
memperhatikan, jangan lupa belajar dengan giat, jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari dengan bertatap muka di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.